pengajian di Bahar Selatan. Aku itu hari ini demam. Aku seharusnya tidak datang dari Jambi. Tapi aku ingat sama ibu-ibu. Dan juga yang paling penting sekali, hari ini jatuh tempo mobilku tuh habis. Ibu-ibu yang saya hormati dan juga yang saya hormati, tak siapa lagi yang tak saya hormati, tak? Terkhusus untuk abang yang menyuruh bapak ibu duduk tadi. Siapa itu namanya? Pak Dari, hidup santai Pak Dari. Hamdan, terima kasih yang telah menyuruh ibu-ibu duduk. Ibu-ibu tidak mau. Bapak jarang ikut pengajian duduk tadi yo. Jarang ikut ngaji pak. Ibu-ibu tahu dia tidak mau dia duduk tetap dia tegak. Siapa lagi nih yang terhormat ini? Aku suka lupa. Yang tersayang Pak Asnawi. Dia tak diajaknya aku balik. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian BKMT, yaitu Ibu Hajah Fatmawati beserta suami orang tua kami Bapak Haji Amir. Kemudian juga yang tersayang ibunda kami yaitu Umi Hajah Zainab Zubir yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Dan juga yang saya hormati ibu-ibu kades dan juga ibu-ibu ketua pengajian, baik itu ketua pengajian Majelis Taklim BKMT, baik itu ketua pengajian Majelis Taklim Patayat maupun muslimat dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan secara satu persatu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya diberi waktu sekitar setengah jam karena habis ini kami akan pindah pengajian kami. Jadi tak lama-lama. Karena tadi Pak Camat berpantun, aku pun tidak berpantun pula. Dia bilang cakap ya Bu? Ya. Nah, kita ulang. Belum. Ntar aku mikir dulu, aku lupa. Itulah dia dari dulu. Iya. Sungguhlah elok si burung gelati. Cakep. Terbang tinggi di siang hari. Cakep. Ibu yang hadir pada cantik-cantik. Cakep. Sudah lunaskah ini kerudungnya? Enggak nyambung ya? Ada lagi. Ikan cepat, ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih Bagus. Ikan seluang, ikan senangin. Ikan kakap, ikan senangin. Banyak cakap masuk Angin. Ibu, aku ngomong di sini dulu ya. Ya. Ini rahasia kita. Ngaji tak perlu lama. Tak apa kita ngaji pendek, tapi masuk semua. Betul? Betul. Tak masalah pendek masuk semua. Betul? Daripada panjang masuk separuh. Ibu pilih yang mana? Ada kita dimarahin Pak Camat. Iya. Enak mana Bu? Pendek masuk semua. Ke pengajian. Ya, kita mulai. Bu Kades setelkan jamnya lebih kurang 30 menit. Kepada panitia, uang saku saya jangan dikurangi. Kita mulai ya. Dikasih separuh. Ibu-ibu yang saya hormati, sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya Allah Pak Camat, rupanya di luar sini ada yang lesehan, ada yang kursi eksekutif. Ibu-ibu sudah dapat kue ini? Sudah dapat kue? Kepada panitia, karena nanti kami pulangnya cepat, jadi berkenaan dengan bagian kami, tolonglah bagi sekarang. Jadi waktunya agak lama bagi-baginya. Dan berkenaan dengan para tamu-tamunya, apa yang mau dikasih, nah kasihlah sekarang. Mobil saya tuh yang warna putih, mobil Pak Camat itu, mobil Bu Haji, bukakan semua pintu tuh ya. Mobil Pak Haji itu. Nah, kita mulai ya Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, man kharaja talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja, barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu,
maka orang tersebut berada seperti fisabilillah, berada di jalan Allah sampai nanti dia kembali tayajiah. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi hujan dari subuh ibu? Ya. Hujan, deras hujan? Ya. Tak masalah ibu, karena hujan itu adalah air. Oh iya. Allahu Akbar, lamun dari stres. Hujan itu apa bu? Air. Rahmat. Ya Robi, lamun dari stresnya anak bapak nak buang Pak Marmanto ini. Tapi ternyata hujan tadi pagi tidak menyebabkan kita tidak datang. Alhamdulillah hadir penuh semua nih. Oh, alhamdulillah. Karena apa ibu? Karena kita yang hadir di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah masyarakat Unit 9 ini, baik yang berada di dalam masjid ataupun yang di luar. Hadirnya kita di sini ibu, pahala kita sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Apa yang terjadi ibu? Malaikat membentangkan sayap sebelah kanannya. Ketika malaikat Jibril itu membentangkan sayap sebelah kanannya, maka tertutuplah separuh dunia ini yang sebelah kanan. Ketika dia bentangkan sayap yang sebelah kirinya, tertutuplah dunia yang separuhnya lagi. Ketika dia membentangkan sayapnya kedua-duanya, maka tertutuplah dunia kita ini ibu. Kemudian ibu, malaikat itu bersujud dia. Apa kata doa malaikat ibu? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka yang pagi ini berada dalam majelis taklim. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, kata malaikat, berilah keberkahan hidup mereka yang berada dalam majelis taklim. Amin. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, duduknya kita di sini ibu, pahala kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat, sekali duduk dan sekali tegak. Pernah ibu sholat 1000 rakaat? Pernah bapak nyoba sholat 1000 rakaat? Belum. Bu Nafsa pernah? Aku pun tak pernah coba. Tapi duduk kita di sini ibu, dikasih pahala 1000 rakaat. Jangankan kita mau sholat 1000 rakaat, sholat tarawih yang 23 rakaat saja kita milih-milih. Ibu-ibu yang saya hormati, jika ada dua masjid, yang satu 23 rakaat, yang satu 11 rakaat, ibu pilihnya mana? 11, Ustaz. Kalau ada yang 23 rakaat, yang satu cepat, yang satu lambat, ibu pilih yang mana? Yang cepat. Ada yang 11 rakaat, masjid yang satu ini 11 tapi lambat pulangnya, masjid yang satu ini 11 juga tapi cepat pulangnya, ibu pilih yang mana? Cepat. Macam mana enggak sholat 1000 rakaat? Ku sampaikan kepada Pak Imam ini yang ada dalam masjid, ibu-ibu ini banyaklah keluhannya. Ketika dia ketemu dengan imam yang lambat, hatinya menggerutu, mendongkol hatinya. Bapak kok pintar pula, karena dia memang pintar, dia baca tilawah, bagus bacaannya, dihajarnya sholatnya lama banget, setengah 11 baru pulang. Allahu Akbarnya 1 menit. Allah, kata ibu-ibu tuh kapan kita selesai? Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tak ngerti apa orang seharian di sawit. Enggak mau. Apa kata ibu tuh? Aku tidak mau sholat di masjid ini, lama imamnya. Aku pindah ke masjid yang sebelah, malas aku sama imam itu. Rupanya imam ini gantian. Imam ada rolling, malam besok imam yang tadi di masjid itu pula. Ketemu lagi sama ibu, ya Allah, bapak imam yang tadi malam pula. Ngapalah bapak ini baliknya lama? Kata si bapak, aku tahu ibu itu marah sama aku karena aku terlalu panjang bacaan. Khusus malam ini akan kujadikan Al-Fatihah 1 napas dan tak bernapas.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kata anak yang belakang, terus waladhdallin. Amin. Lupa pula Pak Imam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab sama ibuku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mau Pak Ibu ini terlalu lama, apalagi nggak sholat 1000 rakaat. Tapi hadirnya ibu dalam majelis taklim ini dapat 1000 rakaat, dikasih kue, dikasih nasi pula. Bertemu pula dengan Bu Camat. Coba pandang Bu Camat itu cantiknya minta ampun. Ibu, aku kasih satu kabar dan berita ya. Aku ini pun ibu camat. Tetapi ketika aku bersanding dengan camat yang lainnya, aku tak pede. Pak Asnawi, besok kita pergi yang glowing itu ya. Kan kalau aku cantik, bapak juga yang senang. Itu temanku, Bu. Camat itu temanku. Kami selalu berada dalam komunitas. Tapi aku tak pede, aku tak bisa cantik. Ibu terbayang enggak? Umi itu selalu aja, Mbah, Neng, pakai lipstik, Neng, pakai lipstik. Semakin tebal lipstikku, semakin hafalanku hilang. Aku tak bisa cantik, Bu. Aku itu inir beauty. Bukan nyinyir beauty. Kecantikan itu terpancar dari yang dalam. Kalau udah percaya, tanya sama Pak Asnawi. Udah jam berapa Bu Kades? 5 menit lagi? Belum. Ibu-ibu yang saya hormati, ada suatu kisah. Kisah ini terjadi pada 2 orang sahabat. Yang satu bernama Ismail, yang satu bernama Ibrahim. Bapak-bapak yang saya hormati, 2 orang sahabat ini berjalanlah di pinggir pantai. Karena memang panas begitu terik, Ibu. Akhirnya si Ibrahim ini haus dan bilang sama Ismail, Mael, aku haus, El. Nggak ada air loh di sini. Ini kan cuma ada air laut. Akhirnya terjadilah pertengkaran, Ibu. Karena pertengkaran yang semakin jadi-jadi, akhirnya Ismail menampar Ibrahim. Lepak! Tamparnya pipinya. Ibu-ibu yang saya hormati, Ibrahim menampar Ismail. Apa yang dilakukan oleh Ismail? Ismail mengambil sebuah patahan ranting yang menulisnya kemudian di pinggir pantai itu. Apa kata tulisannya? Hari ini sahabatku menyakitiku. Terus mereka berjalan, Ibu, pertengkaran terus terjadi. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat mandi yang dianggap mereka itu cocok untuk mandi. Terburu-buru Ismail ke sana, Ibu, jatuhlah kakinya menyandung kepada akar-akar. Jatuh dia ke dalam situ, maka sahabat ini dengan begitu cepat ia ambil temannya, angkat ke atas, diselamatkannya. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini, Ibu? Dia mengambil sebuah batu, ditulisnya di sebuah batu lagi, hari ini sahabatku menyelamatkan hidupku. Apa kata kawan yang nampar ini? Aku kok heran sama kau nih. Aku tampar kau tadi, kau tuliskan di pasir. Hari ini ku tolong hidupmu, kau tuliskan aku di batu. Apa sih maksudnya? Apa kata sahabatnya? Sahabatku, ketika kau berbuat kesalahan kepadaku, maka ku tuliskan di pasir dengan harapan ketika nanti angin berhembus, maka dia akan hilang seketika karena dia tidak permanen. Akan tetapi ketika kau berbuat kebaikan terhadapku, kutulis di batu, itu akan menjadi permanen dan tidak akan hilang, akan dikenang seumur hidupku. Ibu-ibu yang saya hormati, ketika teman kita punya salah kepada kita, tulislah dia di pasir, Ibu. Bersamaan dengan air yang ke atas, dia akan terhapus dengan sendirinya. Tapi ketika teman berbuat kebaikan, kenanglah seumur hidup kita, jangan dibalik, Ibu. Hari ini kita melaksanakan halal bihalal walaupun bulannya sudah lewat. Panitia pun malu-malu ngasih tahu, Bu, kita mau itu Syawal tapi udah hilang, udah habis. Enggak apa-apa. Hari ini kita halal bihalal.
Halal bihalal itu apa Ibu? Halal itu Ibu, di dalam Al-Quran disebutkan Ibu, Robbis rohli sodri wayasirli amri wahalul. Wahalul itu Ibu asal katanya halal. Lihatlah Ibu, Nabi Musa alaihi salam ketika dia mau berjumpa sama Fir'aun, rasa takut, rasa grogi, gemetaran, cemas, inilah doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dibacanya Ibu? Robbis rohli sodri wayasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Robbis rohli sodri, ya Allah lapangkan hati. Wayasirli amri, kemudian wahlul 'uqdat, lepaskanlah ikatan yang ada di lidahku. Ini kunci bagi Bu Kades. Ketika nanti ada sambutan grogi, bacalah doa ini. Bacanya kapan? Jangan buat di sini. Nanti aku udah grogi, dah robbis rohli sodri wayasir, tambah grogi. Kapan dibaca? Tadi sebelum dipanggil. Saya sudah baca ketika Pak Camat naik, saya sudah mulai baca robbis rohli sodri, robbis rohli sodri. Ditambah lagi Bu Aji Pak tadi bacanya, tambah banyak bacaan. Begitu giliran kita sudah dipanggil, kita tinggal naik saja. Ini arti halal. Apa artinya Bu? Menurut kamus bahasa, halal itu artinya melepaskan simpul yang terikat, menyambung yang terputus, kemudian mencairkan yang beku. Mana tahu kemarin sebelum lebaran ibu-ibu THR-nya belum dicairkan. Entah itu dari kecamatan, entah itu dari desa. Harapannya setelah ini nanti cairlah dia. Amin. Tuh, sudah semua Pak Nurwanto kasih ini. BLT sudah disalurkan semua. Alhamdulillah. Alah, ini nanti ada toknya lah. Tuh artinya halal. Apa Ibu? Jika kita hari ini mengadakan halal bihalal Ibu, harapan kita Ibu, tak tahu kita bermasyarakat ini ada tersinggung, ada terluka, ada menyakiti, maka ketika inilah Ibu kita akan meminta maaf serta kita akan memberikan maaf. Bagaimana? Karena orang yang beriman itu Ibu, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra wal kadhimina wal ghaidha 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas artinya saling memberikan maaf. Maaf ketika kita berikan kepada teman kita Ibu, ibaratkan kita tegak di sebuah pantai yang pasirnya basah, tegak kita di atasnya, ada bekas kaki kita, ketika nanti air laut ke atas disapunya semuanya. Air laut yang ke atas inilah yang disebut dengan Idul Fitri. Dia akan datang setiap tahunnya. Tahun kemarin Idul Fitri datang Bu, tahun ini datang, tahun depan datang, hari raya Idul Fitri akan datang. Yang jadi persoalan mungkin di antara kita yang tidak bisa datang. Bu-ibu yang saya hormati, perhatikanlah terakhir-akhir kita bulan Ramadan. Kemarin kita hari rayanya apa Bu Haji? Hari Sabtu. Perhatikan mulai hari Kamis sudah mulai banyak spanduk-spanduk yang mengucapkan minal aizin wal faizin. Banyak Facebook yang mengucapkan minal aizin wal faizin. Kami, keluarga besar daripada Camat Sungai Bahar, mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami, Kepala Desa Tanjung Harapan, Bapak Murianto beserta keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wajiban juga buat kami, keluarga besar BKMT Desa Pancamulya, mengucapkan minal aizin wal faizin. Datang juga sirup ABC, mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tepung Cap Cakra mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa sih arti minal aizin wal faizin itu? Minal aizin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu sambungan yang pas. Dari dulu sampai sekarang itu kawannya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan coba-coba. Kami keluarga besar dari Bapak Asnawi dan Bu Nafsa mengucapkan minal aizin wal faizin. Selamat menikmati kacang toji. Dari mana awalnya itu Ibu? Kita buka sejarah. Ibu-ibu yang saya hormati,
ketika Rasulullah masih hidup bersama dengan para sahabat, ada namanya Ibu Perang Tabuk. Perang Tabuk ini Ibu, umat Islam itu berjumlah 1000 orang, sementara mereka lawan kita itu berjumlah 5000 orang. Apa kata orang-orang Islam ini, pengamat-pengamat Islam? Ya, tidak mungkin menanglah kita ya. Tengoklah musuh kita banyak nian. Kita cuma 1000 sementara musuh kita 5000. Apa yang terjadi Ibu? Allah berkehendak lain. Allah menginginkan Islam menang ketika itu Ibu. Akhirnya yang terjadi Ibu, yang 1000 ini menang melawan yang 5000. Mudah bagi Allah Ibu untuk memenangkan sesuatu itu. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada itu mudah bagi Allah. Apalagi yang sudah ada. Innama amruhu iza aroda say'an ayaqula lahu kun fayakun. Apa Ibu Yasin? Alhamdulillah. Akhirnya Ibu, semua berita itu tersebarlah di kota Madinah. Islam menang, Islam menang. Seluruh istri-istri mujahid itu, suaminya yang pergi perang itu tegak di gerbangnya kota Madinah itu menunggu suaminya. Dari kejauhan suaminya sudah nampak. Berlarilah masing-masing suaminya menuju kepada istrinya untuk memeluk istrinya, dan tidak ada satupun yang salah peluk istri orang. Apa yang terjadi Ibu? Dipeluknya istrinya, dan ketika dia memeluk istrinya, orang ini berkata, minal aidin wal faizin, kami telah kembali dari peperangan dan kami memperoleh kemenangan. Itu artinya Bu. Tuh. Lantas kenapa dihubungkan dengan bulan Ramadan? Karena sesungguhnya Ibu, peperangan yang terbesar itu bukan peperangan Tabuk. Peperangan yang terbesar itu bukan peperangan Khandaq, akan tetapi peperangan yang terbesar itu berperang melawan hawa nafsu sendiri, berperang menguasai diri sendiri. 30 hari kemarin kita berpuasa Ibu, kita mampu memerangi diri kita sendiri. Sendirian kita di rumah Ibu, tak mau kita minum karena kita meyakini keimanan kita. Tak ada orang yang tahu Ibu, tapi kita mampu menahankan iman akidah kita Ibu. Kenapa Ibu? Ibu-ibu yang saya hormati, makanya ibadah puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang disembunyikan, ibadah yang didiamkan, ibadah yang orang lain tak perlu tahu dan tidak bisa melihatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau hari ini kita jualan lontong, 3 rumah dari rumah kita ada juga jualan lontong, sakit hati kita, artinya kita belum bisa menguasai diri kita. Saya ulangi lagi Ibu, kalau Ibu hari ini jualan online, kawan sebelah juga jualan online, Ibu menggerutu jiwanya, hatinya, maka sesungguhnya kita belum bisa menguasai diri kita, karena kita masih dikuasai oleh emosi serta kemarahan kita serta sifat iri yang ada pada diri kita. Kembali kita buka sejarah Ibu, 30 hari kemarin kita melaksanakan ibadah puasa. Apa yang didapat dari ibadah puasa itu Ibu? Yang pertama adalah kesabaran. Bu-ibu yang saya hormati, kadanglah siap kolak kita Bu, udah ada kolak, udah ada es teh, udah ada es cendol, semuanya udah siap, udah azan itu di TV. Apa kata anaknya? Mak, sudah azan, tunggu dulu, tunggu, masjid kita belum azan, betul lah Bu? Kita masih menunggu. Sinilah kesabaran kita, sinilah kesabaran kita. Dan siapa sih kemarin yang sebenarnya di puasa itu yang paling banyak pahalanya? Sesungguhnya pahala yang paling banyak kemarin itu adalah kita ibu-ibu. Kita ibu-ibu lah pahala yang paling banyak. Di akhir sahur itu Ibu ada keberkahan. Akhir sahurnya saja ada keberkahan, apalagi kita yang menyiapkan sahur, betul lah Bu? Jam 3 malam Pak, Ibu ini sudah bangun, kesak-kesuk, Bapak masih ngorok dengan bantalnya. Tengok sudah 3:30, Pak, belum juga bangun. Bangunin lagi anaknya. Lah begitu bangun, begitu makan, apa ini Bu? Asin kali sok ini. Ibu itulah bangun loh Pak, jam 3 subuh.
Kalau seandainya dibawa hantu di belakang rumah tuh bapak tak tahu, karena bapak masih dalam kamar. Ini pesan saya kepada Pak Asnawi terkhusus. Oh, kok curhat pula Pak? Oh. Ini kok sok asin sekali sih Bu? Jangan katakan asin Pak, dinikmati saja. Dinikmati. Walaupun sop itu asin, dinikmati aja Pak. Makan Pak, makan. Dicicip sop, memang sopnya asinnya. Gimana Pak? Pas. Asin nggak Pak? Nggak pas. Terus Pak, dimakan terus Pak. Kata lakinya, 3 hari kau masak sop ini bisa mati aku kena. Mama kok nangis Ma? Kenapa ini? Enggak, aku sedih saja tengok sop ini. Papa kenapa juga nangis? Aku juga terharu deh. Di unit 9 ini dah ada sop yang paling enak. Sop kamu inilah yang enak deh. Dinikmati. Nanti bangunin aku tuh Bu. Jangan cepet-cepet. Belakang-belakang aja kalau mau bangunin aku tuh. Ya nggak bisa, nanti anaknya susah. Itu bapak tuh Bu sama anak tuh kita bangunin, duduk di tempat tidur. Kalau nanti dia udah dibangunin bisa baring lagi tuh. Kalau nggak ditungguin, iya kan Bu? Bisa baring lagi. Oh ibu tuh cedek, 5 menit lagi menjelang imsak baru dibangunkannya lakinya. Pak, bangun. 5 menit lagi lo mau imsak. 5 menit lagi. Dia nggak tahu kalau lakinya ini perokok. Kalau laki-laki Bu, ada yang perlu rokok, nggak perlu makan. Ada yang menggunakan yang penting rokok, nggak perlu makan. Ada juga yang penting makan, nggak perlu rokok. Ada juga yang keduanya rokok iya, makan iya. Waktu tinggal 5 menit. Macam mana caranya? Akhirnya gantian. Makan sesuap merokok. Makan sesuap merokok. Pak Kades nato cedek dia. Dimasukkannya nasinya, dimasukkannya rokoknya di blender. Dapat semuanya. Artinya apa Ibu? Ibulah yang sabar menyiapinya. Menyiapkan segala sesuatu untuk sahur. Kesabaran inilah yang pertama sekali diajarkan dalam bulan Ramadan kemarin Ibu. Kemudian Ibu, ketika kita berpuasa, orang tidak tahu kita puasa atau tidak, betul gak Bu? Dari mana kita tahu orang itu berpuasa? Yang tahu mereka berpuasa itu hanya orang itu dengan Allah lah yang tahu Ibu. Nampak Abu Nafsa dari bibirnya pecah-pecah. Orang kena sariawan juga pecah-pecah bibirnya. Oh jalannya miring Bu Nafsa. Alah, jalan miring kok sampai. Dan nampak ibadah puasa ini Ibu, ibadah yang jauh dari sifat riya. Karena sesungguhnya Ibu yang tahu kita berpuasa itu kita hanya dengan Allah. Akan tetapi Ibu, ada ibadah-ibadah yang gampang sekali kita kena riya. Di mana itu Ibu? Pertama, terakhir Ramadan kita dalam keadaan berzakat. Ibadah zakat itu Ibu mudah menimbulkan riya. Berapa Pak panitia bayar zakat? 35.000 Bu. Dikarenakan ada tetangga sebelah, nih 100.000. Sok-sok Pak, enggak usah, biarin. Kalau puasa tidak bisa Ibu. Di mana lagi Ibu? Ketika kita sholat. Di mana lagi Ibu? Yang paling cepat sekali kena riya nanti ketika kita akan diberangkatkan ibadah haji ataupun umroh. Di sini kita harus hati-hati Ibu. Sinilah yang paling cepat nempelnya nanti penyakit riya. Bagaimana tidak Ibu? Satu kampung kita dihantarkan orang Ibu. Dibacakan kita marhaban, dibacakan kita berzanji. Semua orang hadir ke rumah kita, dinaikkan kita ke dalam bis, di depannya diputar mobil. Wah itu dada-dada dia. Dada-dada. Hal seperti ini Ibu yang bisa melekatkan ke sifat riya. Tapi kalau di puasa tidak Ibu. Tak ada yang diriakan di puasa itu. Karena hanya kita dengan Allah lah yang tahu. Makanya Ibu, setelah bulan Ramadan itu namanya bulan Syawal. Apa arti Syawal Ibu? Ibu tahu dengan ekor? Satu-satunya ekor kalau tegak ke depan, ekor apa Ibu? Kalau tegak ke depan. Apa
Satu-satunya ekor kalau hidup ke depan tegak berapa Bu? Ibu, satu-satunya ekor yang kalau dia tegak hidup ke atas itu ekor kalajengking. Oh Ibu, serius ini ngaji. Kiranya ekor apa? Itu mah lato-lato. Ibu. Nah, ekor kalajengking yang ke atas itu, yang naik itu, orang Arab menyebutnya syawal. Yang ke atas itu, yang menanjak ke atas itu namanya syawal. Apa artinya Ibu? Harapannya di bulan Syawal ini meningkat setelah bulan Ramadan. Kalau sekiranya kemarin kita terbiasa dalam bulan Ramadan itu untuk hadir ke masjid sholat berjamaah, setelah bulan Ramadan itu juga tetap hadir. Kalau kemarin bulan Ramadan terbiasa kita baca Al-Quran one day one juz, satu hari satu juz, setelah Ramadan ini juga. Kalau kemarin terbiasa kita itu baca Al-Quran, zakat, sedekah dan lain sebagainya, di bulan Syawal itu yang dikatakan meningkat itu juga. Lantas siapa sih yang kemarin keluar dari bulan Ramadan itu yang memperoleh hari raya Idul Fitri? Tidak semua kita Ibu bisa memperoleh hari raya Idul Fitri. Silakan semua ikut lebaran, tapi mereka tidak memiliki hari raya Idul Fitri. Siapakah yang keluar dalam keadaan suci memperoleh hari raya Idul Fitri? Mereka yang malam harinya tarawih, dilanjutkan dengan tadarus, dilanjutkan dengan sholat sunnah tahajud, hajat dan lain sebagainya. Besoknya dilanjutkan dengan puasa. Maka setelah Ramadan mereka berhak memperoleh hari raya Idul Fitri. Tapi kan kita enggak Ibu. Banyak juga kemarin yang enggak puasa, banyak juga yang enggak tarawih, banyak juga yang enggak sholat, banyak juga yang enggak ngaji. Giliran lebaran Tio pula yang paling repot. Iya kan? Kita yang puasa ini kuenya palingan 3 macam. Apa itu? Rengginang Bu? Rengginang yang dimasukkan ke toples roti Hongguan. Nah jangan Bu, marah Pak Camat, itu namanya penipuan. Enak roti nih setelah dibuka rengginang. Tidak boleh, nanti ditangkap polisi. Rengginang, apa lagi Bu? Peyek, satu lagi. Nastar. Apa teh? Hah? Apa? Nastar. Satu lagi Ibu yang jual ini apa namanya? Getuk laundry. Kok bisa getuk laundry? Getuk laundry. Belah. Getuk. Itu yang kita puasa. Ibu yang gak puasa itu hordengnya baru. Kuenya 15 macam. Mulai dari kacang tojin, kacang sembunyi, kacang selimut, janda berselimut, apa aja kuenya. Berderet. Karpet baru. Pas pagi hari raya Idul Fitri itu Ibu, mukenanya baru, kerudungnya baru, bajunya baru, suaminya baru. Error anak bapak Narwanto ini. Suaminya pakaiannya baru, baju kokonya baru, sarungnya juga baru, sarung cap gajah duduk. Inilah satu-satunya sarung yang tidak berdusta. Ketika ada kopi luwak, lihatlah iklannya, kopi luwak. Dibuka kopinya, di dalam tidak ada luwaknya. Tapi ketika Ibu membeli sarung cap gajah duduk, dibuka sarungnya, nampak belalainya. Inilah sarung-sarung yang tidak berdusta. Kata Bu Haji, nak ku coba pula praktek di rumah nanti. Apa yang lihat? Kata ustazah ni, kata nak coba lah. Hati-hati kalau beli iklan, banyak yang berdusta. Kalau cap gajah duduk enggak, memang benaran. Punakah pernah coba? Aku pun pernah coba, memang lihat. Kacau kita. Dah habis bukan es. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ibu yang saya hormati. Nyampe itu Bu. Duluan pula dia dari Pak Wardio datang ke masjid itu.
tapi dia tidak memperoleh yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Lihatlah ibu celotehan dalam Facebook itu. Kalau mau lihat orang Islam, lihatlah ketika dia sholat Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, lihatlah waktu subuhnya. Apa pula protes? Bu-ibu yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan ini? Maafkan kesalahan teman kita, serta kita juga minta maaf. Ibu-ibu yang saya hormati, tetangga kita itu adalah sahabat terbaik kita. Mungkin selama kita bergaul ada kata-kata cakap ini kasar, menyakiti hatinya, atau memang secara fisik kita menyakitinya, meninju dan lain sebagainya. Aku tidak pernah berusaha menamparnya, tapi menyakiti hati ibu itu. Bagaimana? Setiap kali aku tengok Pak Kades itu sakit hatiku. Kok bisa? Pak Kades itu jahat ya sama bapak? Enggak. Kasar ya ucapannya? Enggak. Tapi kenapa bapak kok sakit hati tengok Pak Kades? Pak Kades itu mobilnya baru. Setiap kali di hidungnya klakson, naik darah tinggiku. Aku tak masalah sama bapak itu. Bapak yang satu ini loh, aku sakit banget hatiku. Kenapa? Rumahnya 2 tingkat. Setiap kali ku tengok sakit leherku. Aku tak apa-apa sama ibu tuh, tapi aku sakit hati sama ibu tuh. Kenapa ibu tuh? Ibu itu lakinya baru. Rupanya ibu yang dikatakan menyakiti itu ada secara fisik, ada secara zahir maupun batin. Kalau secara batin ini hal-hal seperti inilah yang kita kadang-kala tak sengaja menyakiti hati kawan kita. Bu, sudah salaman sama ibu tetangga sebelah itu? Aku salaman enggak, tapi sudah memaafkan sudah. Kalau salaman 2023 ini belum, mungkin 2024 besok baru aku salaman. Artinya ibu belum memaafkan. Sudah baikkan sama tetangga sebelah itu bu? Sudah salaman. Aku kalau salaman sampai mati aku udah salaman, artinya belum memaafkan. Yang dikatakan memaafkan hari ini ibu, tak ada bekas lagi dalam hati itu. Ibaratkan Pak Wagio membuat keran air di sini, di Polonia lah tiang ini, dipasangkannya lah keran. Ternyata setelah dilihat ibu tak cantik keran itu di sini, kayak mengenang airnya, ditutup kembali sampai tak meninggalkan bekas. Dipasang semen yang sama, warna keramik yang sama, dicat tak ada bekasnya sama sekali. Inilah yang dikatakan dengan memaafkan. Kesalahan teman itu tak terasa lagi ada di dalam hati itu, seolah-olah tidak ada kesalahan. Inilah yang dikatakan dengan memaafkan. Harapannya Pak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang selalu memberikan maaf dan selalu yang menerima maaf. Karena kadang-kadang kita mudah untuk memberikan maaf, susah untuk menerima maaf ibu. Mari kita sama-sama buka hati kita secara lapang dada. Khususnya bagi saya secara pribadi maupun keluarga. Mungkin selama kita bergaul ada kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang terucap tidak layak, sehingga menyakiti hati ibu-ibu semuanya. Dengan rendahan hati yang serendah-rendahnya ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau galah patah bisa disambung, kaca yang pecah bisa direkat, tapi kalau hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Ibu-ibu yang saya hormati, pisang emas dibawa berlayar, pisang lidi di dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh karena itu ibu, sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan serendah-rendahnya. Demikian pula sebaliknya, jika ada ibu-ibu yang punya salah sama saya, tentunya saya telah terlebih dahulu memberikan maaf kepada ibu. Emang kami ada salah ya Bu Nafsa? Ibulah yang banyak salah sama saya. Loh kok bisa? Ibu sering tertidur kalau saya ngaji. Tapi Bu, sekarang ada penemuan baru. Hah? Sekarang rupanya Pak Camat, orang yang tidur itu dengan orang yang tidak tidur ketika pengajian, pahalanya lebih banyak yang tidur Pak Haji. Loh kok bisa? Orang yang tidur ketika dia ngaji saya ceramah, usul dianya.
Tapi nanti kalau ada pengajian kita tidur. Gak bener lu kalian ini ngaji. Aliran sesat lu kalian ini. Bagaimana Pak Haji, orang besok kita mau ngaji hari Selasa masa tidur?